Halo, ketemu lagi kepada sedulur semua yang mengemari cerita horor dan cerita misteri. Saya kali ini mau menceritakan pengalaman apa yang saya alami. Salah satunya adalah pada saat saya mau mendaki Gunung Salak 1, di mana saat itu dasarnya kita berkelompok hanya untuk belajar mengenai pengenalan masalah kondisi alam. Ceritanya bermula seperti ini. Kita pada saat start awal, ya, karena kebetulan lokasi sekolah kita sekolah di Akademi Pariwisata, ya, yang terletak di daerah Tebet Pancoran. Tujuan utama kita yang sudah direncanakan yaitu hendak belajar mengenal alam dengan belajar teknik dasar membaca peta dan camping di pos 1 Gunung Salak. Di sini pengalaman yang saya alami adalah pada saat kita awal berangkat, ya, dengan kelompok saya, yaitu kita menuju ke Bogor. Kita naik kereta api jurusan Bogor, ya. Kita berkelompok sekitar 10 orang. Di dalam kelompok ini terdiri dari pria dan wanita, dan sebagian besar itu kurang berpengalaman, dan kebetulan saya pribadi hendak mengajarkan kepada para junior. Saya bisa dibilang senior karena di sini saya telah membentuk dan mendirikan di akademi saya, yaitu Akademi Wahana Pecinta Alam Pariwisata, ya. Di sini saya mau mengajarkan bagaimana kepada generasi junior saya mengenal alam lebih dekat. Pada saat kita berangkat dari Pasar Minggu menuju Bogor dan dilanjutkan dengan jurusan ke Ciapus. Dari Ciapus kita naik angkot, ya, angkot warna biru kalau nggak salah. Dia kadang-kadang biru, kadang-kadang kuning pun kita bisa juga menyewa langsung ke jurusan Curug Nangka. Pada saat tiba, langsung saja tiba kita di Curug Nangka. Saya pertama-tama dengan kelompok saya itu sudah sampai kira-kira jam 3 siang, ya, menjelang asar. Di sini saya tidak menceritakan sebelumnya kepada para junior saya apa yang pernah saya alami selama saya mendaki Gunung Salak, selama saya ada di Curug Nangka, dan kenapa saya memilih Curug Nangka, ya. Alasan pertama adalah Curug Nangka itu untuk pendaki pemula, untuk pembelajaran awal, untuk mengenal alam lebih dekat dan membiasakan dan mendekatkan diri kepada alam itu sangat mudah dan sangat gampang. Dan tempatnya tersebut juga mudah dicapai, dan juga tempatnya sangat indah, ya. Ya, otomatis banyak sekali di samping pencinta alam juga orang-orang yang ingin mengunjungi tempat tersebut sebagai berwisata, ya. Di sini pada saat jam 3 setelah kita sampai dan kita membayar uang tiket, ya, kita dikagetkan untuk saya pribadi. Saya sudah mengalami peristiwa tersebut itu beberapa kali, tapi saya tidak
pernah ada maksud atau merasa takut. Dan saya di dalam mendidik anak-anak junior saya tidak pernah bercerita tentang sesuatu yang menjurus kepada masalah hantu atau masalah-masalah dunia lain, ya. Di sini kejadiannya pada saat asar itu ada suara teriakan, ya, seperti orang meracau nggak karuan, dan otomatis saya harus mengikuti kehendak kelompok saya supaya saya tahu sampai sejauh mana mereka keinginan di dalam mengetahui keadaan itu. Kelompok saya ini langsung buru-buru mendekati suara atau lokasi kejadian orang yang meracau tidak karuan. Dan sesampainya di tempat tersebut, kita melihat yaitu ada seorang wanita, ya. Wanita itu masih muda. Dia berpakaian dan kelompoknya, ya, dia tidak sendiri. Sepertinya mereka hendak melakukan camping, ya, campingnya di bawah, tidak ke atas, karena di situ sudah ada tenda-tenda mereka. Perempuan tersebut itu meracau tidak karuan. Pokoknya ngomongnya aneh, dan suaranya itu bukan seperti suara yang dia miliki. Suaranya agak berat dan serak. Melihat kejadian ini, otomatis kita bisa beranggapan bahwa orang ini sudah kemasukan, ya, kerasukan. Jujur saja, saya pengalaman mengunjungi daerah Curug Nangka yang mau mendaki ke Calak 1, saya sudah berulang kali, ya, bukan sekali dua kali. Dan saya melihat kejadian ini itu sepertinya sering kali, ya, sering kali. Tapi saya di sini tidak pernah mau membahas ataupun menjadikan masalah ini sebagai topik di dalam mendidik saya kepada junior-junior saya. Saya hanya diam melihat hal tersebut, ya. Dan mulailah terjadi perbincangan atau pergunjingan, ya, di kelompok saya, ya, yaitu para wanita dan pria yang belum pernah melihat kejadian tersebut di daerah gunung atau objek wisata Curug Nangka itu mulai ngomong ngalor ngidul ataupun membayangkan hal-hal yang enggak. Ya, saya hanya tertawa dan tersenyum karena saya pengen tahu sejauh mana mereka berbicara hal tersebut. Dan saya bersama teman saya yang bertanggung jawab dengan grup ini mulai mengarahkan, ayo kita langsung naik ke pos 1. Jangan hanya di sini terpaku dan menonton kejadian ini. Biarkan mereka sudah ada yang menunggu. Ya. Dan saya bilang kepada mereka untuk lebih menegaskan, ya, jangan dekat-dekat dengan orang yang sepertinya kerasukan roh halus, ya. Karena ngomongnya tuh ngaco, suaranya berat, dan matanya mendelik. Saya kalau melihat hal ini, saya sudah berulang kali, tapi saya tidak mau terlalu mendalam untuk kontak, karena dari pribadi saya pernah mengalami, ya, melihat bahwa orang yang menolong, kalau dia tidak kuat dengan jiwanya atau imannya, orang yang kesurupan itu bisa transfer, bisa masuk ke dalam badan dia, dan orang yang menolong jadi yang kesurupan. Jadi dua-duanya kesurupan gitu. Karena kita kan tidak tahu, ya, berapa roh itu sebenarnya kelihatan.
Di sini suasananya emang agak serem ya. Bayangin di gunung teriak-teriak, kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Tapi sebetulnya saya pun sudah siap gitu loh, menolong, tapi ada yang mungkin lebih pengalaman dari saya. Makanya saya diemin, dan mereka sudah punya kelompoknya sendiri yang menolong ya. Ada yang mijet kakinya, ada yang suruh ngebaca ayat-ayat suci, disuruh kasih minum. Ya saya udah diamkan saja, dan saya pun mengarahkan kelompok saya untuk akhirnya menuju ke pos 1 Gunung Salak. Saya pada saat rombongan dan rombongan saya hendak menuju pos 1, saya selalu ambil bagian di belakang. Karena saya selalu bilang teman saya sudah biasa di dalam ekspedisi ataupun pendakian berat, saya selalu ada di bagian belakang. Biasanya di tim bagian belakang ini disebut tim sweeping ya, ataupun tim yang bisa atau seseorang yang bisa mengenal masalah P3K kalau suatu saat dibutuhkan di dalam menolong atau evakuasi korban. Di dalam saya mengarahkan itu, ini masih saya mendengar mereka masih mengunjungkan apa kejadian yang tadi ya, orang yang kerasukan tadi ya. Dan saya bilang, udah jangan dibahas. Kalau kita naik gunung, kita harus tahu, kita harus menghormati. Ya, saya udah kasih pengarahan sebelumnya ya, sebelum lihat kejadian itu, kita ya berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saya juga udah bilang kita harus menghormati tempat tersebut. Kita juga harus berpikiran jernih, ya, tidak mengacau, tidak macam-macam, dan jangan berbuat sesuatu yang tidak sopan, dan dalam berkata kita harus sopan. Dan selama perjalanan itu tahu tidak gimana ya, karena saya di belakang, saya juga saya tidak memperlihatkan ke depan. Tahu saya hanya tetap mengikuti apa yang kelompok saya depan saya itu berjalan ya. Dan kebetulan kelompoknya terpisah menjadi 2 bagian. Nah, kelompok ini terpisah jadi 2 bagian. Jadi kelompok yang pertama 5 orang itu tetap di jalur utama, jalurnya ke pos 1, sedangkan saya dengan kelompok dengan orang-orang depan saya itu nyasar ke arah yang jalurnya itu tidak nyata, yaitu ke semak-semak. Bayangin coba ke semak-semak. Untung saya sadar, saya ingetin kepada junior-junior saya, ini benar jalannya nih, ini benar tujuan melalui jalur ini. Saya selalu mengingatkan, akhirnya mereka sadar, ya, oh benar bang, ini tidak benar, ini bukan jalur yang kita tuju, karena semakin kita ke depan, semakin semak-semak kita dapati, semakin banyak rintangan, yaitu pohon-pohon berduri, terus rumput tinggi. Kita tidak bisa melihat jalan tersebut. Dan akhirnya pun saya hanya menyarankan, karena saya sudah siap juga ya untuk keadaan darurat ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Saya hanya memberi pengarahan kepada junior saya begini. Ya udah, untuk itu kalian coba ambil potong ke kanan, yaitu langsung tembus, mungkin kita langsung menemukan jalan semula, karena kita sudah melenceng ke arah kiri kayaknya sebesar 45 derajat ya. Saya bilang ya udah, kita coba terabas ke kanan, kita potong tengah jalan. Saya hanya menunjukkan tersebut, dan mereka pun mengikuti saran saya. Akhirnya mereka menerabas, yaitu jalan tengah, dan tak lama berapa kemudian, selama 20 menit akhirnya kita menemukan jalan tengah, jalan awal menuju pos 1. Coba bayangin ya. Coba kalau mereka tidak mengenal kondisi, dan apalagi seperti saya bilang ya, tahu nggak gimana al-walul alam, pokoknya mereka salah jalur. Itulah, kalau di gunung itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari, ataupun
kondisi-kondisi yang mungkin tidak kasat mata ataupun sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Tapi kita harus pertama tahu bagaimana mengatasi semua masalah dan persoalan yang kita hadapi tersebut. Dan sampai jalan utama saya pun membunyikan peluit ya, karena saya tahu saya diam aja, saya menyalakan peluit dengan kondisi untuk meyakinkan mental mereka ya, supaya mereka tetap kuat. Atau sendiri kalau pemula atau junior sudah mulai gelisah kalau sudah menghadapi masalah-masalah yang rada-rada aneh. Dan saya pun mulai membunyikan peluit dan ada balasan ya, balasan dari atas bahwa saya menyarankan dan menasihati, juga menjelaskan kepada kelompok saya bahwa pos 1 sudah dekat dan mereka sudah ditunggu dengan kelompok yang terpisah. Akhirnya mereka senang, saya melihat senyuman tersebut dan mereka mulai melupakan atau tidak memikirkan lagi gunjingan-gunjingan atau bahan cerita tentang apa kejadian di bawah tersebut. Nah, sampai kita ketemu di pos 1, teman saya nanya, ya, "Bang, kan kemana aja tadi?" Saya hanya bisa menjawab, "Ya, ini cuma salah jalan karena bagian tengah dari kelompok saya tidak memperhatikan depannya." Ya, makanya tersebut, saudara-saudara, teman-teman, saya hanya menyarankan kita kalau pergi bergerombol ya di dalam mendaki gunung itu, kita juga harus saling mengingatkan ya, ini penting banget, saling mengingatkan, saling fokus ya satu dengan yang lain. Jangan sampai kadang-kadang kita seringkali mendengar bahwa ada seseorang yang terpecah atau terpisah dari kelompoknya, karena di gunung itu bisa mempengaruhi masalah mental dan psikis seseorang, apalagi kalau dihubungkan dengan masalah-masalah mistis yang tidak bisa kita gambarkan secara nalar manusia ya. Dan pada saat kita sudah sampai di atas, kita akhirnya bercandaria kembali dan kita mendirikan bivak ya, tenda sederhana, dan kita membuat api unggun. Kita pun sudah makan, sudah siap ya untuk istirahat, dan rencana pada malam itu kita hendak tinggal ya untuk berkemah selama 1 malam saja, dan juga membahas pengetahuan dan apa-apa saja yang kita harus lakukan di dalam pendakian. Tetapi ada hal yang aneh di sini. Salah satu dari kolega atau teman kita ya, itu kelakuannya rada aneh. Dia rada kayak tidak fokus, yaitu ngelamun. Pada saat dia ngelamun, akhirnya tanpa sebab kena apa, akhirnya dia berdiri. Kemudian dia rada kayak orang yang suka marah-marah sendiri, dan langsung dia melarikan diri menuju arah kembali ke base camp. Dan teman saya pun pada bingung ya, pada ketakutan juga ya, kenapa nih orang kok kelakuannya lagi beda ya, kok nggak sama dengan kepribadian dia ya. Padahal perempuan ini sebagai teman kita itu dia baik, dia selalu mengingatkan, suka bercanda, suka ceria ya. Nah, mendadak dia berdiri, dia ngomel-ngomel tanpa sebab kenapa, dia langsung turun ke arah base camp bawah ya.
apalagi tidak membawa senter, kan itu kan bahaya ya. Saya langsung mengambil inisiatif, dan teman saya juga ya, kan kita bertanggung jawab gitu ya. Bang Agung langsung susul gitu kan. Ya, saya juga takut, apalagi melihat kondisi seperti itu sendiri, langsung turun ke bawah ya tanpa sebab kenapa, kayak ngomong-ngomong gitu, kayak kondisi badan tuh kosong. Saya langsung susul gitu. Selain inilah ya, kalau kita tidak cepat tindakan kita, itu kita akan membuat jarak, apalagi di gunung kalau jarak semakin jauh 20 meter aja itu udah bahaya, karena kita tidak bisa melihat teman kita, dan kita tidak bisa melihat di mana arah dia berjalan. Karena tahu sendiri ya, gunung itu kan gelap ya, apalagi malam hari. Jadi saya melihat, pada kondisi saya langsung bergerak cepat, saya susul. Pada saya susul, saya udah melihat kondisi dia sekitar udah berjarak bukan 20 meter lagi, tapi 50 meter. Cepat juga, saya bingung ya. Wah, kok jalannya cepat benar ini, kok sudah sejauh 50 meter. Kita kan bisa melihat karena kita posisi di atas, ya kan. Dan kebetulan di Gunung Salak itu kebanyakan jalurnya itu lurus, ya lurus menjorok ke bawah, dan kita masih bisa melihat karena jalan setapak itu untuk pos 1 masih mudah lah. Dan waktu saya lihat ke bawah, tatonya dia berhenti, ya berhenti kayak berdiri mematung. Saya di depan dia, saya melihat di depan dia itu seperti sesosok manusia. Ya, ini dia nih. Saya waktu itu agak takut ya, agak merinding ya di Gunung Salak itu ya. Padahal saya sudah sering kali naik. Saya apalagi sudah tahu itu, udah pernah jatuh di tempatnya apa, orang-orang STM meninggal itu loh. Yang kelompok STM 9 orang meninggal tuh saya pernah di situ. Saya pernah kesasar dan saya pernah jatuh di situ. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya. Kita kembali lagi ke poin kita. Kalau pada saat saya melihat itu ya, saya bingung. Wih, orang berjubah putih, ya berjubah putih, jelas sekali karena diterangi juga remang-remang dari cahaya bulan. Berjubah putih, rambutnya hitam panjang gitu ya. Saya tidak ada pemikiran bahwa itu sundel bolong atau kuntilanak. Ya, pokoknya saya bingung juga. Ini orang kayak ngambang atau kayak berdiri, tapi tetap diam, dan dia berdiri tegak di depan teman saya tersebut, wanita tersebut ya, teman saya ini. Saya panggil nama dia, saya teriak sama dia, "Ayo tunggu, Dek tunggu dulu," saya begitu ya, "tunggu, jangan pergi dulu." Dan bayang itu masih ada di depan dia. Saya udah berpikir bahwa itu mungkin orang atau apa-apa yang hendak menyetop teman saya. Saya langsung buru-buru, saya dengan gesa-gesa langsung menuju ke tempat dia ya. Pada saat saya pegang pundaknya dan saya melihat kembali sosok tersebut, gila, sosok tersebut tidak ada. Saya bingung, loh, sosok tersebut di mana ya tadi ya? Saya tepuk pundaknya, baru dia sadar. Kamu tadi lihat apa di depan kamu? Dia tidak menjawab apa-apa. Kayak orang kosong dan hilang ingatan ya. Saya hanya bilang, ayo kita balik lagi ke atas. Udah, kita lupain, kita balik lagi ke pos 1, ke base camp kita, ke tempat kita tadi nirin tenda. Di dalam perjalanan ke dalam tenda tersebut, ke arah tenda tersebut, wah, pemikiran saya itu berkecamuk, men. Baru seumur hidup saya pernah melihat sesuatu, tapi kayak gini saya belum pernah. Merinding saya. Itu apaan ya tadi ya? Sampai di atas pos 1, setelah teman-teman saya nggak mau cerita. Ya, saya nggak mau cerita sama teman-teman saya. Itu apaan ya? Saya selalu ingat dalam otak saya, pikiran saya. Dan kebetulan pada saat dulu kan kita belum tahun 91-92
kita belum secanggih saat ini untuk masalah pencarian melalui Google. Komputer itu belum familiar ya dengan pada saat itu, apalagi handphone canggih ya, kayak handphone sekarang udah touchscreen ya, udah gampang kalau kita butuh sesuatu informasi kita langsung pencet ya. Saya iseng-iseng pada saat pengenalan saya punya komputer pada saat itu ya, masih jadul lah, tahun 92-an, belum begitu ini ya. Saya kalau tanya temen, setiap saya tanya orang baju putih rambut hitam panjang itu apa, saya jawab kayak gitu, tapi saya tidak mau menjelaskan secara detail masalah apa yang saya hadapi dan alami pada saat itu ya. Mereka selalu jawab, itu kalau nggak sudah bohong itu kuntilanak men gitu. Lu pernah ketemu? Saya hanya diem aja. Kalau hal-hal gitu buat saya selalu simpan, saya tidak mau ceritakan. Tapi karena tahun demi tahun berlalu dan selalu banyak pembagian informasi secara meluas melalui internet, saya mau berbagi cerita apa yang saya alami kepada sedulur semua. Dan saya buka website itu, memang itu sejenis makhluk halus ya, atau sesosok hantu atau setan gitu ya. Tapi syukurlah alhamdulillah ya, pada saat itu saya tidak bisa melihat mukanya karena mungkin gelap. Bayangin deh, rambutnya hitam panjang, bajunya putih ya. Coba kalau dilihatin muka saya, waduh, mungkin saya juga agak grogi dikit ya, agak jiper juga ya. Tapi saya tidak setakut itu, tapi saya buka informasi bahwa itu tuh kayak sejenis kalau nggak kuntilanak ya sudah benar. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini ya, jika menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal di luar pikiran kita ya, apalagi buat sedulur semua yang suka ke Curug Nangka atau mendaki Gunung Salak ya, saya garis bawahi, kita flashback dikit. Tadi saya pernah ceritakan bahwa saya pernah jatuh di tempat korban-korban dari Gunung Salak 1, yaitu anak-anak SMA ya, kalau nggak salah STM penerbangan itu 9 orang, itu ada tubuhnya di situ ya. Saya pernah di situ tuh, pernah jatuh di situ tuh tahun 89. Saya pernah jatuh, saya pernah terperosok kalau nggak salah ya. Nah, saya kembali garis bawahi, kalau mendaki gunung ya, dia gunung mana aja, dia khususnya Gunung Salak Pos 1, Curug Nangka, ataupun yang mau hanya gampangnya tinggal Curug Nangka untuk base camp sederhana, itu semua kita ini sebagai pendaki dan pengunjung harap kita semua harus tahu lah apa yang mesti kita hormat dan jaga, dari tingkah laku ya, kata-kata, perbuatan yang tidak sopan, itu kita mesti jaga ya. Untuk itu kepada sedulur saya terima kasih ya bisa concession mengenai pengalaman-pengalaman apa yang selama bertahun-tahun saya lakukan sebagai pencinta alam ya. Apalagi bukannya maksud saya menakut-nakuti ya, di sini kita ambil sisi positifnya bahwa kita sebagai pencinta alam, kita itu harus mempunyai jiwa kesatria, yaitu jiwa yang kuat, bukan jiwa yang pengecut ya. Kalau kita menghadapi hal-hal kayak seperti itu atau hal-hal yang tidak masuk akal, mohon kita harus kuat, pertama dalam jiwa kita dan ilmu kita. Niscaya kita pasti akan selalu selamat. Terima kasih seluruh semua. Sampai di sini dulu cerita saya mengenai pengalaman horor yang saya alami, di mana saya mendaki pos 1 di Gunung Salak melalui jalur Curug Nangka.
sekali lagi jangan lupa mohon bantuannya kepada seluruh sedulur dan pencinta alam Nusantara untuk like dan subscribe-nya. Thank you for now.